Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saat ini kita akan beribadah di rumah saja. Walaupun kita beberapa orang, seperti Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir dan aku akan menjawab doamu. Kita ada di sini berlima, aku, suami, anakku Samuel dan putri-putriku Tiara dan Dita. Kami sungguh merindukan kehadiran Tuhan, yang dimana kita sudah lama sangat jarang menikmati ibadah bersama-sama. Pagi hari ini kita mau menikmati bersama-sama, dan kami juga mau membagikan kepada teman-teman semua acara ibadah ini, supaya teman-teman juga di rumah, jika ada waktu, jika ada kesempatan yang baik, mari sama-sama kita beribadah. Ambil posisi yang tenang, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan ada di setiap hati yang merindukan Dia. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita ibadah bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk memuji namamu dan mengkaji firman-Mu Tuhan. Yesus, karena hari ini ada adik-adik yang dapat berkumpul bersama kami untuk beribadah bersama. Yesus, selalu mengerjakan ibadah pada pagi hari ini. Yesus, dan menambah Yesus, kita berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
setiamu lebih dari hidup. Mulut kami menyembahmu Tuhan, mulut kami memujimu Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Mulialah namamu Yesus, mulialah namamu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan, sebab tidak ada yang seperti Engkau, kasih-Mu kekal, Engkau setia, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami Yesus. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau ya Bapa. Mulut kami memuji-Mu Tuhan, mulut kami menyembah-Mu. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepada Bapa, Allah dan Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Ya bala baya sikere. Ya bala sikere. Yesus, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kemurahan-Mu bagi kami, sebab hidup-Mu sendiri sudah Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Dan saat ini kalau kami hidup bukan karena kekuatan kami. Kami hidup karena Engkau Yesus yang hidup di dalam kami. Haleluya, 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 haleluya. Siara batera lama sikere batera kara labaso. Sidara bala 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 baso. Yesus, Yesus Tuhan, namamu kami tinggikan Tuhan, namamu kami puja, namamu kami sanjung, sebab Kaulah Tuhan yang hidup, Kaulah Tuhan yang ajaib. Kami bangga Tuhan, kami bangga kepadamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Puaskan kami Tuhan, puaskan kami Roh Kudus, puaskan kami. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami merindukan Engkau. Haleluya, Yesus. Haleluya,
dapatkan kekuatan baru seumpama Raja Wali Bapa, agar kami dapat terbang tinggi Bapa, mengatasi setiap persoalan kehidupan kami, mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang saat ini Bapa sedang menerpa banyak orang, banyak bangsa ya Tuhan. Tanpa Engkau Yesus, kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Karyamu terbesar ya Bapa, sudah menyelamatkan kami, yaitu dengan datang dari surga mengambil rupa manusia ke bumi ini. Tuhan, Engkau sudah curahkan darah-Mu di kayu salib. Engkau tebus dosa kami. Yang harusnya kami binasa, sekarang kami sudah beroleh hidup kekal. Dan kami bersuka cita karena itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Mana yang selalu baru setiap pagi Tuhan sudah sediakan di hadapan kami. Berfirmanlah Tuhan, biarlah roh jiwa kami Tuhan bersuka cita menyambut kebenaran-Mu. Dan kami kaya oleh kebenaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Efesus 1 Efesus 1 ayat 1 sampai 23. Kita bergantian.
Papa, Mama, Kak Tiara, Kak Gita, Samuel. Siap. Efesus pasal 1. Surat Paulus pada jemaat di Efesus. Salam ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Dalam kasih Dia telah menyatukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan digunakan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu berjamur keputusan kehendak-Nya. supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk menuju kemuliaan-Nya. Doa pengertian tentang Tuhan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar penanyaanmu dalam Yesus dan terima kasih kepada semua orang kudus, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, Dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. orang yang dikerjakannya di dalam Kristus dalam membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, dan di dunia yang akan datang. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Udah ya. Puji Tuhan. Ayo dari ayat 1 sampai ayat 23 ini, mari kita sama-sama berbagi apa yang sudah Tuhan taruh di hati kita masing-masing. Jangan tunggu-tunggu siapa yang sudah menghentak di hatinya. Ayo Aku lah. ya. Sangat tersentuh mungkin ya. Tersentuh karena baru juga diremakan soal orang-orang terpilih. Jadi kemarin sempat sharing dengan adik-adik juga tentang orang-orang terpilih, karena orang-orang terpilih dan orang-orang terpanggil itu beda gitu kan, banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Nah,
Tetapi ketika menjadi orang-orang terpilih baru mengerti kalau kekayaannya itu bukan yang kelihatan gitu. Jadi kadang kalau misalnya makin kesini tuh rasanya pengen sesuatu yang fisik gitu, karena kan sekarang lagi social distancing, jadi kayak aduh nggak ada apa-apa, cuma serba apa online. Jadi Kak, kenapa kalau kita orang terpilih kita mendapatkan yang nggak terlihat, yang abstrak, yang apa itu, yang kabur-kabur sama-sama gitu. Kemarin nggak terlalu dalam sih membahas kenapa ya juga ya, kenapa orang-orang yang justru terpilih makin mendapatkan sesuatu yang tidak ada di bumi, sesuatu yang tidak materi. Nah ini nih yang perikop yang kekayaan orang-orang terpilih inilah selalu diulang-ulang, itu adalah pewahyuan, pengenalan akan Dia dengan benar, terus segala hikmat dan pengertian, terus kemuliaan dari sorga gitu-gitu. Jadi ternyata ada sesuatu yang jauh lebih tinggi memang untuk orang-orang terpilih daripada orang-orang terpanggil sih. Seperti itu. Oke, puji Tuhan. Lanjut. Kalau aku sangat menarik dari perikop yang 2 untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kan satu-satunya jalur untuk mengenal Allah adalah ternyata pemberian Yesus sendiri. Maksudnya Yesus sendiri yang turun ke dalam dunia. Lewat jalur itulah kita mulai belajar untuk mengenal Allah. Nah, ketika Paulus ini kan berdoa supaya anak-anak rohaninya ini mengerti tentang kemuliaan Kristus, itu membuat aku tuh merenungkan banyak hal. Kemuliaan Kristus, kemuliaan yang ingin Kristus tunjukkan tuh kemuliaan yang seperti apa sih gitu. Sometimes kalau misalkan manusia atau aku sendiri tuh kadang berhenti di dalam ketidakmengertian, sedangkan kemuliaan Kristus ini bicara tentang kedaulatan Allah. Jadi ketika ketidakmengertianku bertemu dengan kedaulatan Allah, di situ terjadi sesuatu yang apa ya? Semua pengertian yang aku tahu tentang Kristus itu berhenti. Jadi maksudnya semakin aku menyadari aku mengenal Tuhan, semakin aku sadar kalau aku sebenarnya nggak kenal Tuhan gitu. Karena saking banyaknya pengenalan akan Dia gitu. Dan satu hal gitu yang selalu aku rindukan adalah untuk mengenal apa yang disebut dengan kemuliaan Kristus yang seperti yang dinyatakan seperti ini gitu. Bagaimana kekayaan orang-orang terpilih, apa sih di dalam orang yang terpilih ini, kemuliaan yang seperti apa sih yang Kristus itu ingin berusaha tunjukkan gitu. Bagaimana sebuah salib Kristus itu menjadi pusat dari segala sesuatu. Karena di sini dia bilang juga kepenuhan dari segala sesuatu gitu. Berarti kayak kemuliaan ini loh yang aku cari tahu gitu. Yang berusaha aku tuh pengen tahu Tuhan ini tuh kemuliaan yang seperti apa, yang sampai dia tuh memenuhi segala sesuatu. Seolah-olah pusat dari segala kehidupan ini jawabannya adalah kemuliaan Kristus gitu. Nah, jadi beberapa hari ini kan kemarin-kemarin juga aku tuh merenungkan tentang kitab Hagai gitu. Aku cari kitab Hagai gitu. Ketika aku melihat kitab Hagai, itu kan bicara tentang nabi yang bernubuat pasca pembuangan Babel. Nah, ketika orang yang mentalitasnya adalah pembuangan 70 tahun gitu di bangsa Babel itu udah benar-benar kehilangan sebuah harapan, kehilangan suatu apa ya, pengharapan kalau ada orang yang akan menolong gitu. Mungkin berhenti lah gitu loh. Setiap pertolongan mereka tuh udah nggak ada selain daripada Tuhan gitu. Tapi uniknya Tuhan tuh membangkitkan Kores yang dia tuh adalah raja Persia, yang dia tuh punya agama Zoroastrianisme gitu. Bahkan itu ditulis di kitab Yesaya, di kitab Ezra, kalau si Kores ini adalah perjanjian daripada Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel gitu, keluar daripada pembuangan Babel gitu. Dan ini sangat menarik bagiku. Bagaimana bisa Tuhan memakai orang yang nggak takut akan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa itu gitu. Dengan jelas di kitab Ezra, di kitab Yesaya Tuhan bilang, aku memilih hambaku Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel gitu, untuk mengeluarkan Israel daripada pembuangan gitu. Ketika mungkin bangsa Israel kehilangan atau hopeless terhadap pertolongan daripada Tuhan gitu, seolah-olah nggak ada lagi pertolongan sama sekali, udah dijajah bangsa Babel, berikutnya dijajah lagi bangsa Persia, yang kemungkinan mereka akan berpikir bahwa Persia ini mungkin akan lebih kejam daripada Babel gitu. Tapi ternyata berbeda gitu. Justru pembebasan itu terjadi oleh bangsa Kores gitu. Bangsa yang nggak takut akan Tuhan. Oleh bangsa Kores, mereka bisa kembali ke Yerusalem. Dan ini yang menarik bagiku. Berarti ini mau menunjukkan bahwa kemuliaan Kristus itu nggak bisa diselami, tetapi bisa dialami gitu. Amin. Tapi itu bisa apa ya? Pengalaman spiritual seperti itulah yang membuat kita akhirnya mengerti kemuliaan Tuhan gitu. Siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan. Dan itu membawa kita semakin bergantung sama Tuhan gitu. Sekalipun kita nggak pernah tahu jalan hidup ke depan, tapi Tuhan tuh berdaulat. Aku lebih percaya bahwa hatinya Tuhan di dalam sebuah kedaulatannya gitu. Jadi sekalipun Allah berdaulat, dia bisa melakukan segala sesuatu. Aku mengenal Tuhan, berarti aku percaya kepada hatinya bahwa dia akan mendatangkan sesuatu yang baik. Itu juga sih
Kasih Tante. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, Samuel. Masih ayat 7, sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh penembusan untuk menembus. Tapi kayak kasih karunia-Nya ya. Syukur aja siapa ya kan? Dia apa? Kita itu terpilih jadi orang-orang apa yang dikasih Kristus. Kita itu udah diampuni, gitu selalu gitu, dari tebus dosanya. Puji Tuhan ya. Sesimpel apapun itu kita mau bersuara, kita mau membicarakan tentang Tuhan kita, itu yang Tuhan suka, supaya kita jadi saksinya di mana kita berada. Kalau Mama dari ayat 16 lah ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang tentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan, di akhir-akhir zaman ini barangkali ya kita sudah banyak sekali mendapatkan pengajaran-pengajaran, dan tiba pada saat-saat seperti ini kita melihat ternyata pengajaran-pengajaran yang selama ini kita terima itu hanya memuaskan perasaan aja. Ternyata kebenaran itu bukan kebenaran yang sesungguhnya gitu. Tapi apapun itu, kita percaya itu pun ada dalam rancangannya Tuhan. Kayak misalnya selama ini bagi kita kan tahu Kristen itu diberkati Tuhan, berkat. Berkat itu adalah materi, kekayaan, ya. Seberapa banyak rumahmu, seberapa banyak mobilmu. Sekarang mobilnya merek apa, ada mobil terbaru datang lagi dia sudah punya. Itulah ukuran berkat yang diajarkan selama ini, yang kita pahamin gitu, dan kita pun terhanyut gitu loh ya kan, menuntut supaya kita pun mendapatkan berkat seperti itu. Tapi terpujilah Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Yang aku bilang seperti tadi Tiara katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Aku yakin orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang suka akan makanan keras, amin, yang suka akan kebenaran sejati, yang tidak suka dengan sikap-sikap manja dalam mengikuti Tuhan, sikap-sikap cengeng dalam mengikuti Tuhan. Sakit sedikit mengeluh, tidak punya duit sedikit mengeluh, mempunyai masalah sedikit mengeluh. Padahal Tuhan sudah bilang sama kita, siapa yang mau mengikut aku ya harus memikul salibnya. Memikul salib itu gak enak kan? Contohnya aja, misal kita dalam hal sehari-hari, kita ini kan sakit gitu loh ya kan. Misal kayak kita pernah dilindas mobil ya, kakinya ya, itu sakit ya sakit ya. Tapi tante ngelihat kamu orangnya kuat gitu loh ya kan. Artinya walaupun sakit gitu nggak cengeng, nggak mengeluh, nggak minta perhatian dari orang lain. Kan banyak orang kan itu dibesar-besarin gitu loh ya kan, dan pada akhirnya orang kan banyak bersimpati sampai akhirnya tidak sempat mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Tante yakin kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan dengan sakit yang kita alami, Tuhan pasti memberikan pertolongannya. Tapi banyak orang kalau mengalami persoalan seperti itu yang banyak tante lihat, dia memang orang percaya, dia bilang dia berdoa, tapi yang dia cari bukan Tuhan. Bagaimana cepat sehat, bagaimana cepat sembuh, bagaimana dia tidak merasakan sakit gitu loh ya kan. Dokter mana yang bagus? Bukan salah mencari dokter, tapi bagaimana kita mengalami dia. Seperti tadi kita ngomongkan, kemuliaan Tuhan itu bukan mengilhami, tapi mengalami gitu ya kan. Nah justru penderitaan pikul salib itu itulah ada kesempatan buat kita mengalami Tuhan. Di dalam pengalaman bersama Tuhan itu, disitulah pengenalan kita akan Dia semakin dalam. Betul, kadang-kadang kita berpikir kita sudah mengenal Dia, tetapi semakin kita dalam mau mengalami Tuhan, semakin kita sadar bahwa pengenalan kita sama Tuhan itu masih jauh, masih dangkal sekali. Dan akhirnya kita malu, oh Tuhan, aku malu.
selama ini aku merasa aku sok dekat gitu loh ya kan. Padahal sebenarnya aku nggak ada apa-apanya. Ampun aku Tuhan, aku mau lebih dekat lagi. Makanya dikatakan hati kita ini kan bagai bejana yang harus terus diisi oleh kebenaran Tuhan, diisi oleh firman Tuhan gitu. Nggak ada habis-habisnya. Kalau kasih Tuhan, anugerah Tuhan setiap pagi baru, ya kan? Nah, kita pun harus mengisi hati kita dengan segala sesuatu yang baru dari Tuhan, ya kan? Nah, bertambah hari, bertambah pengenalan kita akan Tuhan. Sampai kapan kita belajar mengenal Tuhan? Sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan. Disitulah bertemu kemuliaan dan kekaguman kita akan Tuhan. Kekaguman dari kita akan melahirkan kemuliaan. Pujian kita kepada Tuhan akan menghadirkan Tuhan di atas pujian kita. Jadi inilah akhir-akhir ini yang juga kenapa Tante juga sama kalian anak-anak muda sangat bangga sekali, karena ngelihat kalian antusias sekali sama Tuhan. Di zaman-zaman kami dulu jarang sekali anak muda yang antusias sama Tuhan. Anak-anak muda di zaman kita dulu bagaimana kita mengejar cita-cita kita supaya kita cepat berhasil dan jadi orang kaya. Tapi kemarin Tante mendengar seorang hamba Tuhan dari Yerusalem, cukuplah sudah khotbah tentang kesuksesan, cukuplah sudah khotbah tentang keluarga, tentang apa. Tapi mari kita pandang, kita arahkan pikiran kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tante juga pernah bertanya sama Tuhan. Waktu itu masih banyak pelayanan, bertanya gini, apa yang harus aku sampaikan Tuhan kepada hamba-Mu? Tuhan bilang di hati Tante, sampaikan, ajarkan bagaimana umat Tuhan mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sudah diselamatkan, oke, kita sudah ngalamin di zaman Israel dulu mereka menanti-nantikan keselamatan itu. Di zaman kita keselamatan itu sudah kita punya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tinggal sekarang dibilang Tuhan kan sudah naik ke surga dan Dia berjanji Dia akan datang, Dia akan menjemput umat pilihannya. Nah, itu yang harus kita persiapkan gitu loh ya kan. Makanya kenapa kita sejak masa muda kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti Yosua bilang, kalau kita berjalan lurus tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita akan menjadi orang beruntung. Pasti beruntung sekali. Tante sudah ngalamin sendiri. Tak perlu banyak harta, tapi lah kepuasan di dalam Tuhan itu luar biasa. Kita melebihi mempunyai harta yang berlimpah di bumi ini. Karena apa? Ada rasa puas. Yang orang tidak punyai saat ini di dunia ini adalah ketidakpuasan. Tidak pernah puas walau dia punya banyak hal. Bahkan walaupun seluruh bumi ini dia miliki, dia gak akan pernah puas. Karena apa? Dia gak pernah punya Yesus di dalam hatinya. Tapi kita yang punya Yesus, kita yang mengenal Yesus, kita yang mengalami Yesus, yakinlah apa yang Tuhan bilang itu, cukupkan apa yang ada padamu, itulah yang membuat kita puas, ya. Asal ada pakaianmu, asal ada makananmu, itu sudah cukup. Dan kita itu bukan dilarang untuk bekerja, Tuhan malah menyuruh kita rajinlah, giatlah. Karena dengan rajin dan giat kita menjadi kesaksian bagi orang lain, ya kan. Tapi kita jangan tamak, jangan serakah. Kalaupun Tuhan mempercayakan bagi kepada kita setiap kita ini kekayaan, kepintaran, hikmat atau apapun itu, kembali semua itu disampaikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita pintar, kita nggak boleh pelit untuk kepintaran kita. Kalau kita banyak harta, kita ingat bahwa harta yang kita punya bukan kita punya, itu sebenarnya Tuhan titipkan, ibarat legging gitu ya kan. Tuhan salurkan di kita kerannya gitu loh ya kan. Kalau kita nggak boleh, artinya gini, kalau semakin kita membuka keran kita itu kecillah yang keluar, tapi kita juga akan dialirkan juga sedikit, nggak ada yang baru gitu loh. Tapi kalau kita buka, jos gini, keran kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan itu pun akan mengalir deras kepada kita. Keran apa itu yang paling penting? Sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Itulah yang selalu membuat hidup kita merasa puas. Dan di sini juga sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, udah lari mana tadi? Ya ini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Baiklah pada siang hari ini Tuhan, berikanlah kepada kami semua roh hikmat ya Bapa, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berikan kami Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, supaya di dunia ini, di bumi ini Tuhan, kami tidak tersesat. Dan supaya Ia Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kita semua mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya,
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan, itu yang dapat Tante bagikan. Soalnya nanti kalau dilanjutkan gak habis-habisnya. Roh itu ya menyala-nyala ya, banyak yang mau disampaikan, tapi Tuhan pun memberikan kita hikmat juga. Hai, jaga waktu gitu. Silakan Dedi. Ini ya, sehati ya. Ya, sehati. Nggak janjian. Encik. Minumannya ya, yang itu yang apa? Tema kopi sama sesuatu ayat 17 sampai ke 19, dan meminta kepada, maksudnya ini Paulus ya, meminta doa buat jemaat di Efesus, minta kepada Allah supaya Allah memberikan pada jemaat di Efesus roh hikmat dan wahyu, dan itu juga sudah diterima kita ya, supaya kita dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan supaya Allah menjadikan mata hati kita terang, supaya kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya Tuhan kita. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, yaitu Tuhan menghendaki supaya kita hidup kudus karena Dia kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan kalau kita percaya betapa hebat kuasanya, jadi Tuhan sudah siapkan itu ya kuasa. Jadi dengan perkataan kita serta Roh Kudus kita mempunyai kuasa ya, iman ini itu, dan Tuhan sudah siapkan itu semua buat kita. Jadi kita juga harus benar dan Tuhan kudus. Kita kuasa itu nyata, kita itu benar, sampaikan firman, kata-kata, dan Tuhan inginkan sampaikan ini, sampaikan dengan keyakinan kuasa itu akan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih pada waktu ini kami boleh mengingat akan kematian Tuhan Yesus, juga karya penyelamatan bagi yang sekali, dan kami boleh Tuhan ingat selalu supaya kami jauhkan dari segala macam dan kami Tuhan boleh hidup kudus dalam hati apa kami serahkan waktu kami hidup dalam kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang ada di tangan kita merupakan tubuh Kristus? Bukan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama. Jalan nama Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Langsung doa syafaat Tiara pemerintah. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah Alfa dan Omega. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang tidak pernah menyerah dalam setiap kehidupan. Yesus, terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan di dalam doa kami. Kami mau bawa Indonesia di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi Indonesia Tuhan. Kami mau membawa Tuhan setiap Tuhan pergumulan yang ada di dalam bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mampu memulihkan keadaan negeri kami Tuhan. Kami berdoa ampuni negeri kami Tuhan. Kami merindukan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini Tuhan terjadi Tuhan COVID-19 Tuhan yang banyak Tuhan kami membawa Indonesia ini di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan sedang bekerja. Kami percaya bahwa kasih Tuhan melingkupi Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa bahwa yang mengurapi pemimpin kami Tuhan, mulai dari Presiden Jokowi hingga menterinya hingga jajarannya Tuhan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kami percaya Tuhan bahwa pemerintahan ini adalah di dalam otoritasnya Tuhan, urapi pemimpin kami Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang boleh diambil Tuhan, itu boleh menyejahterakan banyak orang. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memberikan Tuhan pengertian demi pengertian untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana adanya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya masyarakat Indonesia boleh belajar Tuhan untuk menaati Tuhan setiap arahan pemimpin, sama seperti kami tunduk kepada otoritas Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, secara spesifik kami berdoa Tuhan untuk pasien-pasien yang saat ini Tuhan tergeletak di dalam rumah sakit Tuhan COVID-19. Kami tahu Tuhan rasanya tidak menyenangkan Tuhan terisolasi. Kami gak sepenuhnya mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati mereka. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membuat mata hati mereka terang Tuhan, supaya mereka mengerti Tuhan pengertian yang dapat dari Tuhan, supaya mereka mengerti Tuhan bahwa setiap hari Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan gak pernah tinggalkan mereka Tuhan. Sertai Tuhan, Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka, biar kuasa daripada bilur-bilur Yesus itu yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga Indonesia Tuhan, secara spesifik Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang bergantung pada penghidupan sehari demi sehari. Kami gak mengerti penderitaan mereka Tuhan, kami nggak mengerti Tuhan segala sesuatu yang mereka alami hari demi hari, tapi kami mau berdoa Tuhan, kami mau bawa mereka di hadapan Tuhan, supaya tangan Tuhan yang kuat itu memelihara hidup mereka, supaya damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran mereka. Kami berdoa Tuhan untuk juga orang-orang Tuhan pekerja yang hari-hari ini di PHK Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan sukacita karena Tuhan, tolong hati mereka untuk bergembira karena Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bukalah setiap pintu-pintu pekerjaan kembali, bukalah setiap pintu-pintu berkat Tuhan tercurah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah benar Tuhan setiap keluarga-keluarga lainnya Tuhan yang hari-hari ini terisolasi bersama, boleh Tuhan mengalami kebangunan rohani di dalam rumah mereka, boleh mengalami mesbah doa di dalam keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk perusahaan demi perusahaan Tuhan, untuk perekonomian yang ada di Indonesia Tuhan, mulai dari usaha besar, kecil, menengah, atau apapun itu Tuhan yang ada di Indonesia. Peliharalah setiap owner Tuhan, peliharalah setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, peliharalah setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya di masa kesukaran sekalipun Tuhan ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa biarlah orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan sukacita
akal. Damai sejahtera itulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami ucap syukur Tuhan oleh karena kami boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan, kami boleh menyaksikan kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk misbah doa yang boleh kami bangun Tuhan di rumah ini, di tempat Tante Neti dan Om Agus Tuhan. Kami ucap syukur sungguh Tuhan, biarlah kami terus menyatakan iman kami, mendeklarasikan iman kami, bahwa kami bukan hanya orang-orang yang terpanggil, tapi kami boleh terpilih oleh Tuhan, memanggil dan mengutus kami untuk dunia yang terhilang. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kewahyuan pengenalan yang benar akan setiap kami. Kami berdoa Tuhan saat ini, biarlah firman itu sungguh tertancap dalam di hati kami saat ini. Kami berdoa untuk setiap firman yang boleh taburkan Tuhan, biarlah benar itu berbuah berlipat ganda dalam hidup kami. Kami berdoa di masa-masa yang sulit ini Tuhan, di masa-masa yang tidak ideal ini Tuhan, kami tetap boleh melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami masing-masing. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk boleh merendahkan hati selalu, supaya kami tetap berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Kami berfokus kepada perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang ada di bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk setiap orang-orang di luar sana yang kehilangan pengenalan akan Tuhan oleh karena masalah kesulitan, setiap penderitaan Tuhan. Kami berdoa setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus. Kami percaya Bapa, di setiap masalah problema hidup mereka, di dalam setiap kehampaan hidup mereka, mereka membutuhkan Injil Tuhan. Kami berdoa biarlah benar Bapa, sebagaimana Tuhan memerdekakan kami oleh Injil Kristus, begitu juga Tuhan Engkau memanggil mereka untuk boleh mengalami Injil Kristus, mengalami Tuhan secara pribadi. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada begitu banyak anak muda, setiap orang yang tidak punya persekutuan, yang tidak punya mesbah doa dalam rumah mereka, dalam komunitas mereka, bahkan dalam keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, supaya benar Engkau Bapa yang menyatakan dirimu dalam hidup mereka. Engkau Tuhan Roh Kudus yang mengisahkan setiap mereka Bapa. Kami berdoa supaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Kami percaya sebagaimana Tuhan memelihara kami di tengah-tengah keluarga ini Tuhan, tengah-tengah hidup ini Tuhan, begitu juga Tuhan memelihara kehidupan mereka di luar sana. Kami berdoa Tuhan, aku secara khusus berdoa Tuhan untuk keluarga Tante Nelly dan Om Agus, untuk Muel dan adikku Diel Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya benar pemeliharaan Tuhan sungguh nyata selalu dalam kehidupan keluarga yang kami kasih ini Tuhan, supaya benar sebagai keluarga mereka terus menjadi saksi Kristus, mereka terus memberkati anak-anak muda setiap kalangan Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah benar Bapa Roh Kudus yang terus mencurahkan kuasanya atas hidup Om Agus, Tante Nelly, adikku Muel dan Diel Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk mesbah doa yang kami bangun. Biarlah Kau berkenan Tuhan di atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih untuk darah yang tercurah, terima kasih untuk tubuh yang terluka, yang mati untuk kami Tuhan, menebus dosa-dosa kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami tutup Tuhan doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita, sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Kita semua dalam penyertaan atas itu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kalau dapat Amsal 3 ayat. Amsal 3 ayat 6. Oh, itu. Apa namanya Amsal 3 ayat 6 itu? Apa kata Tuhan, Akuilah dia dalam segala Iya. cara, maka ia akan meluruskan itu jalan. paling mantap. Berkat dan nikmat itu Luar biasa itu. Itu yang Tuhan mau kita mengakui
mengakui Dia dalam segala jalan kita, dalam seluruh kehidupan kita dengan apa? Melakukan firman-Nya gitu loh. Luar biasa. Luar biasa Samuel. Luar biasa, bukan hanya ini ayat paling keren loh ini loh. Nampaknya kan Perikopnya berkat sekilas lewat aja ya. Iya. Padahal ini luar biasa. Akuilah Dia dalam segala lakumu, perkataan kita, perbuatan kita setiap hari. Kita mengakui Tuhan itu apa? Dengan melakukan firman-Nya itu, hidup di dalam firman-Nya itu gitu loh. Dan terus di sini maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya nyambung sih ke kita tadi itu pengenalan Tuhan. Maka kita kalau kita mengakui Dia, melakukan firman Dia, pasti jalan kita diluruskan. Terus ada haleluya. Puji Tuhan. Tapi namanya belum ditapukis ya. Coming soon ya. Oke, puji Tuhan, banyak berkat berlimpah, dapat makanan rohani, ada makanan jasmani. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Shalom. Ida Lumongga, Sibolga, Tuhan Yesus berkati. Adikku Rina, Tuhan Yesus berkati. Ida Hapni, apa kabar sayang? Ya. Tuhan berkati kalian semua. Kami baru selesai beribadah. Puji Tuhan, kami menikmati pengalaman yang luar biasa pagi hari ini. Adapun dari semua yang kita bicarakan pagi hari ini adalah kenallah Tuhan dengan benar. Di Efesus 1 ayat 17 sampai ayat 19. Jangan kita mengenal Tuhan asal-asalan, tapi kita mengenal Tuhan dengan benar sesuai dengan keinginannya Tuhan sendiri. Selamat hari Minggu buat semuanya yang belum bisa beribadah. Marilah kita paksa hati kita, diri kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Harus ada respon dari kita, harus ada usaha perjuangan dari kita ya. Jangan kita bermalas-malasan, latih diri kita beribadah, karena ibadah itu berguna buat kita di dunia ini, juga di dunia yang akan datang. Itulah bekal kita. Ibadah itu akan menguatkan iman kita, itulah yang akan menjadi bekal kita, kekuatan kita di bumi ini dan di bumi yang akan datang. Bumi baru, langit baru yang penuh kebenaran di 2 Petrus 3 ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. God bless. Tuhan Yesus berkati. Samuel di mana? Tuhan Yesus berkati. Inilah keluarga kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita. Haleluya. God bless you all.